Selamat datang di YouTube channel Oho Pamungkas. Ketemu lagi sama gue, Oho Pamungkas. Kali ini gue sudah ada di Terminal Jombor lagi. Sering banget ya gue berangkat dari Terminal Jombor ini, tapi beda vibes-nya. Kali ini sudah malam, terminalnya udah sepi, udah nggak ada bis malam yang standby lagi di sini. Tapi gue masih akan berangkat dari sini menggunakan satu bis pendatang baru di rute Jogja via Kartosuro, tol Trans Jawa Full sampai Jakarta, yaitu TVD. Sebelumnya TVD sudah melayani rute Jakarta, tapi via selatan lewat Purworejo, Kebumen, terus juga Bumiayu dan seterusnya sampai Pejagan. Nah, kali ini mereka membuka rute baru yang via utara, dan ini dilayani dari Terminal Jombor, kemudian ke Giwangan, Klaten, Kartosuro, Salatiga, sampai dengan Jakarta. Nah, kali ini gue juga akan naik kelas tertingginya dari TVD ini, yaitu kelas first class. Dan menariknya, di satu bis ini akan ada dua kelas, dan semuanya ini adalah kelas yang premium. Gimana keseruannya? Nonton terus videonya sampai habis. Nah, untuk posisi dari agen TVD Terminal Jombor ini ada di sini, di dekat pintu masuknya. Dan ini unit yang akan gue naikin. Akhirnya sudah sampai TVD dengan kelas kombi. Depannya first class, belakangnya sleeper. Wih, cakep banget ya. Bis pameran nih cuy. Nah, ini dia cuy, TVD First Class. Unit yang pasti beberapa dari kalian udah ngerasa pernah lihat nih gue kayaknya unitnya. Nah, nanti kita bahas ya. Dan kali ini gue duduk di seat nomor 3. Ini ada partisinya, kita geser. Nah, ini dia seat yang akan gue tempatin malam hari ini sampai nanti di Jakarta. Jadi untuk bis TVD yang first class kombi ini sendiri, di bagian depan total ada 4 kompartemen first class, dan di bagian belakang itu ada kelas sleeper. Nah, untuk kelas sleepernya seperti ini. Dia modelannya udah yang grand switch, jadi joknya sudah lebih tebel, lebih gede gitu ya. Dan total ini ada 10 seat sleeper di TVD yang first class kombi ini. Untuk ini harganya sendiri ada di 450.000. Nah, kalau yang first class ini harganya di 500.000. Nambah 50.000 lo dapet kayak begini nih, mantap kan? Jam 7:04 kita berangkat dari Terminal Jombor. Ini karena tidak ada penumpang di Giwangan, nanti kita langsung menuju arah Kartosuro lewat Jalan Maguwo. Ya, jadi muterin ring road langsung ke arah Kartosuro dan melanjutkan perjalanan via tol Trans Jawa menuju Jakarta. Asik, cakep banget ya. Gue sendiri sebenarnya udah pernah naik modelan first class kayak gini, punyanya Harapan Jaya. Tapi bedanya ini adalah bis spek pameran cuy. Karena bis ini sendiri adalah bis yang dipamerkan di Gias tahun 2023. Alias bis ini umurnya udah setahun, dan awalnya itu memang diset untuk TVD pariwisata. Tapi tiba-tiba di akhir 2024 ini, gosip yang beredar awalnya adalah bis ini mau dijual gitu ya. Tapi ternyata nggak jadi dijual, dan akhirnya TVD menjalankan bis ini di rute akap Jogja Jakarta. Nah, untuk bis ini sendiri ternyata nggak jalan tiap hari teman-teman. Bis ini jalannya itu di setiap weekend aja, atau jadwalnya langsung aja gue tampilin di sini gitu ya. Nah, gue sendiri sebenarnya udah pengen banget gitu ya naik bis ini, dan akhirnya jadwalnya pas di hari Minggu gue naik bis ini dari Jogja menuju Jakarta, karena kemarin itu bisnya berangkat dari arah Jakarta, dari Jakarta menuju ke Jogja, dan sekarang balik lagi ke Jakarta.
Seperti itu, ya. Dan di first class dengan harga tiket 500.000 ini, apa aja fasilitas yang didapat? Yuk kita ulik. Oke, secara tampilan ini spek yang bisa dibilang adalah spek tertinggi dari Laksana untuk kelas first class, gitu ya. Ya ada orang ini namanya bekas bis pameran nih kan, ya pasti speknya yang tertinggi gitu dong. Jadi di bagian depan ini ada TV, tapi gue belum otak-atik TV-nya seperti apa, apakah dia bisa untuk nonton YouTube, Netflix, dan lain-lain. Kemudian dia ini ada partisinya seperti ini, sama kayak waktu itu gue naik Harapan Jaya, tapi bedanya di sini ada penutupnya. Penutupnya kuat juga, ini sih harusnya nggak bakal ngegeser-geser gitu ya. Nah ini ada kunciannya di sini. Dan biar lebih aman lagi, ini dikunci di sini sampai masuk. Ya gitulah ya. Nah tuh sampai sudah kekunci kayak gitu, ini udah nggak bakal kegeser-geser lagi nih selama perjalanan. Jadi kalau ngerem ataupun apapun nggak bakal kegeser. Kemudian di bagian depan ini ada selimut, ada bantal ala-ala guling gitu, dan ada leg rest-nya atau footrest-nya. Footrest-nya ini sendiri bisa diangkat bagian bawahnya untuk taruh sepatu, cuy. Di bawahnya sini ada leg rest yang bisa dinaikin secara elektrik. Ye. Ye. Wah, mantap. Oke. Makanin apa mangga? Oh nggih, siap. Dapat snack dulu. Snacknya kayak pesawat lagi. Aerofood, bro. Enggak. Oh nih, ada pilihan makannya ya Pak ya. Kalau dari timur makannya di Pringsewu. Pringsewu ya. Pringsewu mana Pak? Pringsewu Boyolali. Oke, rest area ya. Iya, rest area. Nasi ikan filet sambal ijo, nasi langgi, nasi chicken spicy. Saya nasi langgi aja deh Mas. Nasi langgi ini lauknya apa tuh? Nasi lagi. Hah. Nasi langgi, nasi ikan filet sambal ijo. Oh, nasi chicken spicy. Kalau dari barat makannya hokben. Ben, ya. Saya nasi langgi aja deh Mas. Nasi lagi. J, siap. Masnya turunnya mana? Saya turunnya Bekasi Mas. Bekasi. Bekasi. Timur, Bulak, Ya betul. Nah kita lanjut lagi bahas fasilitas dari TVD first class ini. Nah ini udah kita tutup. Nah sebelum kita bahas snacknya, ini ada satu fitur yang menarik. Tadi selain ini leg rest-nya bisa diatur secara elektrik gitu ya, naik dan turun. Ini aturan sandarannya juga bisa diatur naik dan turun secara elektrik. Nah di samping sini ini ada meja makan cuy. Nah meja makan yang bisa dipakai selama kita perjalanan, entah itu mau buat makan ataupun mau buat buka laptop dan sebagainya. Yang menarik nih ini nih snacknya nih ya, seperti kita bisa baca Aerofood ACS Garuda Indonesia Group. Jadi memang ini adalah satu gebrakan dari TVD gitu ya. Dia memilih untuk bekerja sama dengan Aerofood ACS untuk pengadaan dari snacknya TVD itu sendiri. Jadi ini snacknya udah sekelas pesawat Garuda Indonesia cuy. Ya. Nih isinya ada roti 2, ada Trix 1 sama Tango 1. Selain ini kita tadi juga dikasih sama kernet atau pramugaranya itu teh botol, air mineral Cleo, dan juga Citato. Wis, mantap lah. 500.000 dapat snack seproper ini. Oke sih, tapi nanti kita coba ya rasa rotinya seperti apa cuy. Dah, ini ada ini. Selain itu di sini ada meja makan, ada juga lampu baca. Oh, nice. Nah, ini lampu bacanya juga terang banget lah ya, bisa untuk nerangin kita kalau mau baca buku pas sudah dimatiin lampunya. So, that's it.
fasilitas itu aja. Tapi memang menurut gue gitu ya, dibandingin sama first class ya Harapan Jaya kemarin, ini rasanya lebih premium ya, vibes habis pameran sih nggak bisa dibohongin ya. Dan juga lebih nyaman. Nah, pasti karena ada ini sih. Nah, ini karena ada si partisi ini yang kemarin katanya di Harapan Jaya itu ditutup. Kalau di sini masih digunain, dan ini jadinya bisa menambah privasi kita. Wah, hampir segini cuy. Jadi ini udah mirip banget sama first class-nya pesawat Emirates kalau nggak salah ya. Emirates atau Etihad gitu ya, gue lupa, nanti gue tampilin deh fotonya. Seperti ini, bener-bener full privacy. Mantap kan? Cocok buat introvert yang pengen jalan-jalan. Nah, sekarang mari coba kita rebahkan kursinya ini bisa sampai serebah mana. Dan ini pakai elektrik. Wow, 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 wow. Anjay, flatbed cuy. Flatbed, ini naikin ya. Emang agak lama sih minusnya kalau seat elektrik ini tuh, naik dan turunnya. Nah, tinggal pasang bantal sama selimut. Jadi deh, full flatbed di atas bis TVD first class. Mantap. Oh iya, gue lupa ngasih tahu kalau di sini itu ada storage yang bisa dipakai untuk nyimpen sepatu kalian gitu ya, untuk nyimpen sepatu atau sendal kalian ditaruh di sini biar nggak ribet. Atau kalau ribet ya taruh sepatunya di bawah sini. Ini taruh tas-tas yang memang barang-barang berharga. Ini tas gue tebal banget sih ya, jadi ada susah buat masuknya. Nah bisa. Tuh, tas gue sudah masuk, tinggal ditutup. Nice. Buat yang bertanya port USB-nya ada di mana? Port USB-nya ada di sini. Sudah tersedia Type C dan juga port USB Type B atau yang biasa gitu ya. Tapi sayang di sini nggak ada colokan. Colokan biasa biar kita bisa ngecasnya cepat gitu ya. Tapi ya udahlah ya. Nice. Kalau udah kayak gini, tinggal ditutup, udah tidur dengan nyaman. Rekomendasi seat sebenarnya ada di nomor 1 dan juga nomor 2 ini karena dia bisa langsung lihat ke depan kacanya. Apalagi unit ini pakai bodi Laksana SR3 single glass gitu ya, jadi bisa melihat ke depan dengan nyaman. Tapi karena gue kehabisan yang seat sini, ya udah nggak apa-apa, gue di bagian belakang aja. Makan dan snack yang dapat Anda nikmati selama dalam perjalanan ini. Perjalanan akan ditempuh dalam waktu 8 jam dalam keadaan lancar. Demi keselamatan, kami mohon untuk tidak berjalan-jalan saat armada sedang melaju. Apabila Anda membutuhkan bantuan, silakan hubungi awak kabin kami. Selamat menikmati perjalanan bersama TVD, sahabat setia perjalanan Anda. Jadi ini adalah tampilan kalau direbahin sampai full. Tadi kan baru gua liatin doang, sekarang gua cobain gitu ya. Nah, ini udah mentok, udah nggak bisa diundurin lagi. Kita coba rasanya seperti apa. Wah, ini sih enak banget cuy.
Udah sampai Jakarta juga nggak berasa begini. Tapi ya balik lagi ke preferensi. Kadang ada orang yang nggak cocok untuk tiduran serebah ini gitu ya, karena di jalan pusing. Tapi menurut gue ini nggak pusing, karena kita masih bisa ngelihat ke kiri dengan cukup jelas. Decknya yang sebelah kiri ini tuh ya, partisi yang sebelah kiri itu tuh nggak terlalu tinggi, jadi kita masih bisa sambil ngeliat jalanan. Tapi kalau misalnya pengen lebih naik lagi di setting itu juga bisa. Dan tinggi gue ini sendiri 168 cm dengan berat gue yang cukup besar gitu ya, 85 kilo lebih. Ini masih kerasa lega kok, masih kerasa lega dan nggak kerasa kesempitan, pas banget meluk badan gue gitu. Apalagi yang beratnya di bawah gue sih pastinya harusnya lebih nyaman sih gitu. Nah, menurut gue juga yang bikin nyaman adalah adanya aksen-aksen seperti ini nih. Ini jadi kan dari partisinya ini kan keras ya. Nah, terus dia kayak nambahin bahan yang soft touch gitu, kayak ada busa-busanya gitu, empuk lah ya di sini sama di sini. Jadi rasanya tuh nyaman gitu. Dan menurut gue sih, gue lupa ya yang di first class-nya Harapan Jaya kayak gimana, tapi ini sih gue ngerasanya lebih enak aja. Cuman menjadi problem adalah TV ini masih belum Smart TV, sama kayak yang ada di punyanya Harapan Jaya. Ini masih belum bisa untuk nyetel YouTube. Yang di Harapan Jaya udah bisa deh kayaknya, kalau nggak salah, lupa gue. Cuman ini masih belum bisa nih nyetel YouTube, sama kayak yang kemarin punyanya Agung Sejati Kingdom gitu. Padahal ini kayak udah ada kotak, semacam kotak-kotak gitu. Gue juga nggak paham ini apa, tapi ya adalah daripada gue utak-atik ntar salah ya kan. Nanti coba kita tanya krunya apakah bisa disetting untuk nonton YouTube. Nice. Jadi kelas first class dari TVD ini dihargai dengan harga tiket Rp500.000, dan sleeper yang ada di bagian belakang yang total ada 10 seat itu harganya Rp450.000. Menurut gue, lo nambah 50.000 dapat yang kayak gini sih worth it banget ya. Karena kalau kita bandingin sama pemain-pemain lainnya gitu ya, kayak misalnya City Trans sendiri punya harga normalnya untuk yang suite class itu di 550.000. Kemudian yang kompartemen seperti ini lagi di rute Jogja kayaknya nggak ada deh. Ini baru yang pertama nih yang punya kompartemen seperti ini, yang pintunya tuh bisa ditutup. Kalau City Trans memang dia bentuknya ala-ala bisnis kelas pesawat, tapi dia nggak tertutup secara full gitu ya. Nah, kalau yang ini dia tertutup secara full. 500.000 Jakarta Jogja worth it. Tapi sayangnya ini masih belum jalan setiap hari. Kalau menurut gue nggak apa-apa aja sih. Kayak misalnya dia memang jalannya cuma di tanggal ganjil ataupun di tanggal genap aja gitu ya. Tapi kalau yang ini sekarang, sementara pola operasinya adalah dia jalannya itu setiap weekend aja gitu ya. Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Dan itu juga selang-seling. Jadi misalnya Kamis dari Jakarta, Jumat dari Jogja, Sabtu dari Jakarta, Minggu dari Jogja. Kurang lebih seperti itu. Dan nanti pas Nataru, pas libur Nataru, libur panjang Nataru ini berjalan setiap hari. Tapi ya karena dia unitnya masih satu, belum ada kresan ya kalau bahasa anak Bismania. Jadi ya harus ngapalin lagi, cek lagi tanggalannya kapan unitnya ini jalan gitu. Yang pasti kalau mau pesen tiketnya langsung hubungin agen TVD aja gitu ya. Agen TVD yang gue pesen kali ini adalah agen TVD Jombor, atau cek di sosial media officialnya TVD, itu ada nomor-nomor agen dari masing-masing kota atau tempat penaikan seperti itu. 500.000 kayak gini cuy. Happy sih gue. Di bagian tengah ini juga ada toiletnya guys. Nah, toiletnya seperti ini, standar Laksana, dan ada tambahan ornamen warna biru. Wangi banget toiletnya, asli. Air nyala, bisa buat ngaca. Mantap.
Oh iya, ngomongin soal jam keberangkatan. Nah, jam keberangkatan dari TVD ini menurut gue sangat cocok sih untuk kalian yang lagi liburan di Jogja dan pengen memaksimalkan waktu liburannya di Jogja, karena dia berangkat jam 7 malam dari Terminal Jombor, dan itu salah satu bis yang berangkat paling terakhir dari Terminal Jombor Yogyakarta. Lo bisa nikmatin sore dulu gitu ya di sekitaran kota Jogja. Habis itu naik bis ini udah tinggal istirahat, tidur aja, besok langsung lanjut beraktivitas kerja lagi. Estimasi sampai di Bekasi Timur, nanti gua akan turun di Bekasi di sekitar jam 4 atau setengah 5 pagi. Kalau untuk daerah Jakartanya itu nanti mungkin di sekitar jam 6 pagi lah ya. Masih aman untuk kalian yang mau lanjut berangkat kerja di hari Senin. Bye everyone. Bisa mau sampai terus. Oh, Allah. Bisa kok luhur. Ke arahnya Prambanan ya.
9:08 kita ambil penumpang di Agen Boyolali, tepatnya di exit tol Boyolali. Ini udah agennya banyak juga ya, lengkap banget nih. Harapan Jaya, ALS, Ranajaya, Budiman, SSM juga ada nih di sini, udah diupdate ya. Siapa yang mau nyoba SSM? Bentar lagi tuh bakal ngeland di pertengahan bulan Desember ini. Nah, di bagian tengah selain ada toilet, ini ada juga minibar, isinya lengkap ya. Ada pop mie, ada tehnya aja ada 2 tuh, teh poji sama teh sosro, dan kopi-kopian. Di sini gelasnya dan ini dispensernya. Mantap ya, udah sesuai standar bisnis kekinian yang first class lah ya. Setelah selesai ambil penumpang di Boyolali, kita akan lanjut perjalanan menuju Salatiga untuk ambil penumpang terakhir, dan nanti kita akan makan servis makan di rumah makan Pring Sewu yang ada di rest area. Nagi sewan malah para bayu. Apa ya? Harganya ini. Gini, Pak. Jam 9.40 sudah selesai menaikkan penumpang di Terminal Tingkir Salatiga. Kita akan lanjut lagi perjalanan. Habis ini langsung masuk tol, nggak jauh masuk rest areanya di KM 456 Rumah Makan Pring Sewu. Jam 9:50 sudah sampai di rest area kilometer 456. Rest area terbagus di tol Semarang Solo, dan ternyata kita servis makannya di sini, di Rumah Makan Pring Sewu. Kalau sini bisa nih. Mantap, ini baru servis makan first class. Servis makannya TVD? Ya, efisiensi.
Oh iya, siap. Nih menu-menunya nih. Oke, siap. Nasi chicken spicy ini. Ini manggi, ini yang Manggi, nasi ikan sambal hijau. Oke. Nah, ini dia menu yang gue pilih di malam hari ini. Adalah nasi langgi telur. Ini isinya ada apa nih? Soto, sop, ayam, terus ada nasi, perkedel, telur disambelin gitu, sambal goreng kentang, sambal kacang, dan juga ada semangka. Plus nanti ada minumnya juga, tapi masih belum diantri. Mantap. Ini baru makan yang premium ya. Makanya di resto kayak gini. Dan enaknya kalau di sini ngeres kita bisa mampir ke tempat-tempat yang lain. Jadi misalnya nggak cocok nih sama makanannya ini, ya udah ke tempat-tempat yang lain, tapi bayar lagi gitu. Mantap. Gak pernah kepikiran ya kalau bisa gitu ya untuk servis makan di rest area terbagus di tol Solo Semarang. Mari kita makan. Sudah selesai makannya di Prinsewu Resto. Nah, rest area setelah 3 km 456B. Makannya enak, tempatnya enak, kayak lagi makan di mall rasanya. Agak aneh gitu ya rasanya, kayak lu lagi naik bis nih, bis malam gitu kan, tapi tempat makannya tuh kayak lagi makan di mall yang mahal. Rasanya enak, rekomend sih untuk yang pengen proteinnya agak banyak, pilih di nasi langgi gitu ya, karena nasi langgi. Di nasi langgi ini ada kayak apa ya, kayak sejenis opor ayam, terus ada telurnya, telur balado, ada perkedelnya, ada sambal goreng kentangnya, sambal, sama dapat buah semangka, dan minumnya dapatnya tadi teh manis hangat atau teh tawar hangat. Nggak bisa pakai es. Sebenarnya sih mungkin bisa pakai es, tapi nambah bayar lagi gitu ya. Oke lah, oke banget. Dan enaknya di sini kalau lupa belum beli oleh-oleh gitu ya, bisa mampir, ada Bapia Tugu dan beberapa tempat jualan lain dari sini. Kita ke toilet dulu, abis itu kita videoin bisnya lagi. Nah, sekalian kita ekspor dikit apa aja yang ada di rest area sini. Ini kan tadi rumah makan Prinsewu Restonya, tadi kita habis servis makan di sini. Ini ada Bapia Tugu Jogja, tapi ternyata udah tutup ding jam segini, jadi nggak bisa beli. Di bagian bawah itu ada Indomaret. Yang mau beli kopi di Point Coffee ataupun beli rokok, beli yang lain-lainnya bisa ke situ. Terus ini ada Istana Mie dan Es. Dan setahu gue tuh di sini kayak ada banyak toko-toko brandednya gitu loh. Nah, itu ada Puma Outlet, tapi udah tutup jam segini sih. Siapa juga yang mau beli baju Puma atau sepatu Puma jam segini ya kan. Di bagian bawah ada beberapa restoran lagi. Ya, beginilah. Ada kafe-kafe yang lainnya juga. Mantap, bisnya sendiri parkir di depan sana. Dan ini bisa menjadi, ini salah satu rekomendasi rest area sih, kalau misalnya kalian lagi bawa mobil ataupun lagi berpergian ngelewatin tol Solo Semarang, istirahat di sini. Tuh, kan ada Puma Outletnya. Ya, siapa tahu ada yang hilaf gitu kan. Gue mau belanja aja deh daripada servis makan malam. Itu bisa. Makasih ya mas. Siap.
lihat, Mas. Turun ya. Jam 4.03 kita sudah sampai di Bekasi Timur.